Nyawa al-waliyu may ya'kulu kama ya'kulu wa yashrabu kama yashrabu wa yatanakahu kama yatanakahu. Wali itu sama seperti kita dari segi jasadnya sama. Wali makan seperti kita makan, wali itu minum seperti kita minum, dan menikah sama seperti kita nikah. Yang udah nikah ya, yang belum nikah mohon maaf. Ada yang belum nikah ya? Oh, insya Allah. Promosi kayak. Insya Allah. Namanya siapa Om? Matin. Ayah? Matin. Oh, Batin. Bukan. Oh. Martin. Insya Allah. Ya, dari umur 4 bulan ditiupkan ruh, udah ditentukan oleh Allah siapa jodohnya, siapa rezekinya, jodohnya, matinya udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Tuh, wali makan seperti kita makan. Kita makan nasi, wali juga makan nasi. Kita makan gemblong, wali juga makan gemblong. Kalau ada. Memang di sini kagak ada gemblong-gemblong aja. Masya Allah. Nanti tak di kamar. Ya, Masya Allah. Jauh-jauh dari Rangkas ya, air putih banyak di Rangkas. Mohon maaf Pak Agus, bukan ke Pak Agus, yang muda-muda ini harusnya. Bungkus aja deh, bungkus. Gak mungkin juga deh sambil ngomong sambil makan kan, gak sopan nanti. Kalau ada boleh bungkus aja. Wali makan seperti kita makan gemblong, wali makan gemblong, kita makan bubur, wali juga makan bubur. Wali minum, kita minum, wali juga minum. Kita menikah, wali juga menikah. Cuman bedanya, jangan bapak-bapak yang nggak pantas, masih muda-muda ini, masih ganteng-ganteng panggil bapak-bapak. Apa ya? Om ya. Oh. Akang. Jangan juga. Ini tante-tante. Oh, bukan juga. Oh, teteh-teteh dan AA. Masya Allah, Agim ya. Amin ya. Itu kita menikah, wali juga menikah. Cuman yang membedakan antara wali dan kita manusia biasa, ya, wali itu la yafturu an tarfata ainin an dzikrillah. Sekejap mata pun tidak pernah lupa untuk ingat sama Allah, itu wali. Wali itu sekejap mata nggak pernah lupa zikir, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama kita. Jadi wali jangankan ketika sholat, wali jangankan ketika sholat tahajud, jangankan ketika zikir, ketika jalan pun tetap ingat Allah. Makan ingat Allah, di pasar ingat Allah. Lagi ngobrol ingat Allah. Itu wali. Apalagi sholat, apalagi lagi pegang tasbih. Ya, itu kenikmatan bagi wali ketika ingat sama Allah. Beda sama kita. Kalau kita mah ya, kalau wali tadi jangankan di luar sholat, ya, jangankan di luar sholat, jangankan ketika sholat, di luar sholat pun ingat Allah, itu wali. Kalau kita beda, jangankan di luar sholat, ketika sholat pun kita lupa sama Allah. Ya enggak, tante. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Acara nanti jam berapa ya? Ar-Rahmanirrahim. Apa aja yang perlu dibawa? Allahu Akbar. Dompet sudah. Sami Allahu liman hamida. HP cek dulu. Tuh kita jangankan di luar sholat, ketika sholat pun ingat dunia. Padahal dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Allah. Ada yang nyamber. Itu sholawat dan salam ini baru pembukaan, Masya Allah. Katanya Pak Agus tadi 1 jam minimal. Karena kalau nggak mencapai target 1 jam, nanti takut dikurangin. Apanya Tad? Dikurangin. Apanya? Yang dibawa pulangnya, gemblongnya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan teruntuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya
Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana supaya kita bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Caranya tak lain dan tak bukan, kita harus cinta dulu kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusyarun nasi yaumal qiyamati ma'aman ahibbahu. Manusia nanti di hari kiamat akan Allah kumpulkan bersama orang yang ia cintai ketika di dunia. Jadi kalau kita ini cintanya ketika di dunia, cintanya sama Rasul, insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul? Kata Rasul, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, faqad ahabbani, maka dia benar-benar telah cinta kepadaku. Sunnah Rasul hidupkan. Apa saja sunnah baginda Rasul? Kalau laki-laki masalah sholat, kalau sholat sudah pasti fardu, sholat 5 waktu itu wajib. Tapi kalau bagi laki-laki ingin mengikuti sunnah Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana Rasul sholat? Kalau laki-laki sholatnya yang pertama tepat waktu, ketika azan langsung segera berwudu. Kemudian di masjid sholatnya kalau laki-laki. Kalau perempuan yang penting tepat waktu di rumah cukup. Kemudian di masjid sholatnya, kemudian berjamaah, itu ya. Itu kita hidupkan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hidupkan sunnah baginda Rasul, insya Allah kata Rasul, kana ma'i fil jannah, maka akan bersamaku berkumpul di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ngomongnya enggak ngalor ngidul. Ada orang Jawa nggak? Ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul itu apa nggak tahu saya juga artinya. Ya. Supaya ngomongnya nggak kemana-mana, supaya terfokuskan. Ya, insya Allah ini karena di sini bukan orang sembarangan. Siapa tahu ada wali di sini kan? Jadi wali itu nggak kelihatan, bisa cuma duduk ini, ternyata wali. Wali naum. Wali naum. Ini Pak Haji ini siapa tahu wali ya. Masya Allah. Wali. Iya. Wali santri. Tadi duduk ternyata ingatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Supaya kita terfokus ngobrolnya, supaya nggak kemana-mana, nggak ngalor ngidul. Ini sekali lagi bukan niat menggurui, cuma ngobrol aja, ngobrol. Karena siapa tahu ada yang bisa disampaikan ini minimal manfaat buat yang ngomong. Kalau ada manfaat buat yang dengar juga alhamdulillah. Nah, ibarat kata orang yang pedagang nasi padang nih, jualan nasi, tukang warteg jualan nasi, pada hakikatnya mereka kasih orang makan karena mereka butuh makan. Sama hal seperti ini, ngomong begini, karena pada hakikatnya yang ngomong juga butuh. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu jasadiah dan rohaniah, gitu. Dan kedua-duanya wajib hukumnya diberi makan, harus seimbang, jangan dikasih makan masalah jasad doang. Lihat masalah jasad ya, untuk perut segala macam ada, warteg ada, rumah makan Padang ada, kafe ada, apalagi solaria yang suka pecel lele. Itu untuk masalah perut. Tapi untuk rohani juga itu perlu dikasih makan. Karena kalau perut lapar, resek nanti kita ya. Gara-gara lapar, ada yang saling berantem. Gara-gara lapar, berani saling membunuh. Sama lebih parah nih ruh. Kalau nggak dikasih makan bahaya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makanan ruh? Di antaranya ini, talab ilmu.
menuntut ilmu, berzikir, baca Quran, saling mengingatkan akan pentingnya perkara akhirat, perkara yang selama-lamanya. Sedangkan kita selalu mengejar, membahas perkara yang sementara aja, perkara dunia. Padahal dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, santai aja ya, jangan tegang, Masya Allah. Ini karena nggak ada kopi, Pak. Jadi begini, nggak ada kopi. Apa? Oh, Capek. Mudah-mudahan lelahnya Lillah. lelahnya jadi Lillah. Amin. Lelahnya jadi lillah. Ya itu. Karena kalau nggak lillah bahaya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya, yakunu min a'malil akhirati bi husni niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya, yakunu min a'mali akhirah bi husni niyyah." Tadi banyak perkara amal sepertinya amal akhirat. Ya, amal akhirat, ngaji, sholat, amal akhirat. Tapi kalau niatnya salah, misalnya itu siapa yang pegang pundak itu namanya siapa punten sambil kenalannya? Ya, Yana. Oh, Yana. Ya, Yana. Jadi pekerjaan banyak sekali pekerjaan akhirat, tapi kalau niatnya salah, pekerjaan akhirat itu oleh Allah dipandang hanya sekedar pekerjaan dunia. Contoh Ayana sholat duha. Sholat duha itu pekerjaan akhirat. Sholat tahajud pekerjaan akhirat. Tapi kalau niatnya salah, oleh Allah itu hanya pekerjaan dunia saja. Contoh Ayana udah nikah belum? Sudah. Ya? Belum aja kayak belum. Oh, belum. Di sini. Jangan ngomong udah, nanti ada yang minat nggak jadi. Ya, untuk yang kedua, janganlah, saya aja kalau yang kedua. Masya Allah, bohong. Contoh Ayana, sholat tahajud. Nih ada acara mabit, ya, sholat tahajud itu pekerjaan akhirat. Tapi kalau niatnya salah, misalnya ada Teteh Sarmuna mungkin. Teteh Sarmuna anggap aja ya. Ayana naksir sama Teteh Sarmuna. Ke bawah ini Ya. bahagia. Sholat ini. Padahal bukan betul. Sholat tahajud. Tadinya mah ikhlas lillah. Allahu Akbar. Nggak sengaja lewat Teteh Sarmuna. Ya. Diulang lagi takbirnya. Ya. Biar kedengaran, biar ketahuan soleh. Ya, biar ketahuan, ini soleh, calon imamku, dan sebagainya. Takbirnya dulu, Allahu Akbar. Kurang kedengaran, Allah. Nah, itu pekerjaan akhirat oleh Allah dinilai sebagai pekerjaan dunia. Benar kenilai sama Teteh Sarmuna, subhanallah, Ayana sholat tahajud tengah malam, cuman takbirnya kekencengan. Ya. Dan sebaliknya banyak pekerjaan dunia oleh Allah karena niatnya baik, pekerjaan dunia dinilai pekerjaan akhirat. Ya, contoh makan, minum, pekerjaan dunia. Tapi kalau niatnya, ya Allah saya niat makan kata Ayana supaya nanti kuat semangat ketika iktikaf di masjid. Subhanallah. Jadi pekerjaan dunia ini dinilai sebagai pekerjaan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu ya, apa yang diucapkan, dikerjakan dan ditetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hukumnya memang wajib, ada yang memang sunnah, ada yang makruh, mubah dan lain sebagainya. Contoh, ada yang wajib sholat, itu sunnah baginda Rasul yang hukumnya wajib. Supaya kita ini ya saling mengingatkan ya, karena mungkin terlalu sibuk ngurusin dunia, lupa dengan akhirat, maka harus saling mengingatkan. Karena tadi kebanyakan manusia di akhir zaman ini sibuk, fokus ya, terlalu disibukkan dengan perkara dunia, padahal perkara dunia itu hanya sementara.
ad-dunya mudbiratun wal akhiratu muqbilatun. Dunia semakin hari semakin lama semakin jauh meninggalkan kita. Ya, tapi sebaliknya wal akhiratu muqbilatun. Tapi akhirat semakin hari semakin mendekat kepada kita. Jadi umur manusia semakin hari bukan bertambah, tapi berkurang. Tapi kebanyakan manusia mengejar perkara yang jauh meninggalkannya daripada yang semakin dekat. Jadi yang namanya mati nggak kenal harus usianya tua dulu nggak. Mau tua, mau muda, mau ganteng, mau enggak, mau kurang ganteng, yang cantik, kurang cantik, yang mancung, yang pesek, yang jangkung, yang pendek, semuanya akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Gitu. Tapi kebanyakan manusia itu lupa, apalagi lebih fokus ngurusin perkara dunia. Gitu. Padahal dunia itu semakin hari semakin jauh meninggalkan kita. Dengan akhirat itu semakin hari semakin mendekat pada kita. Manusia lebih fokus ngejar-ngejar perkara yang sementara, ngejar-ngejar dunia sampai lalai dengan perkara yang selama-lamanya. Padahal dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirat belum dijamin oleh Allah. Manusia lebih sibuk mengejar perkara yang sudah ada jaminan dari Allah, lupa dengan perkara yang belum ada jaminan dari Allah, yaitu akhirat. Itu, Pak ya. Kita ibadah, kita melakukan organisasi seperti ini, niatnya lillah, jangan niatnya supaya dapat dunia, supaya dapat jabatan. Perbaiki niat, ya. Jangan yang belum nikah, yang jomblo supaya dapat jodoh, salah niat. Perbaiki, lurus ini niat. Niatnya lillahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia masuk surga atau masuk neraka itu karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbaiki niat lillahi ta'ala. Ya. Maka jadi hadirnya kita ke sini saling niatin niat saya apa ini hadirnya ke sini? Niat karena dunia atau niat akhirat? Ketika ada pikiran niat dunia, kita perbaiki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, istighfar. Perbaiki niat saya ya Allah, ya, supaya niat saya ikut datang ke sini bukan perkara dunia tapi perkara akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ibarat kata dunia ini yang sudah ada jaminan dari Allah. Jangankan manusia yang punya akal pikiran, hewan aja yang nggak punya akal pikiran sudah dapat jaminan oleh Allah perkara dunia. Tapi kita mengejar perkara yang udah dijamin oleh Allah, lupa lalai dengan perkara yang belum dapat jaminan. Dunia kalau mau dibandingkan dengan akhirat, kalau pengen tahu dunia itu seperti apa, dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, kita celupkan jari, ya, jari kelingking kita celupkan ke lautan. Ketika ada air yang ikut setetes ke jari itu, itulah perbandingan antara dunia, ya, dunia yang setetes tadi, sedangkan akhirat lautan yang luas tadi. Kebanyakan manusia mengejar perkara yang setetes, lalai lupa terhadap perkara yang luas tadi. Subhanallah. Inilah fungsinya sebagai seorang muslim saling mengingatkan bahwasanya perkara yang sesungguhnya, masa depan yang sesungguhnya itu bukan ketika sudah menikah, punya anak, punya rumah seperti apa, itu bukan masa depan yang sesungguhnya. Itu hanya sementara. Rasul sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ya gharib ay abiris sabil. Jadilah engkau di dunia itu sebagai orang asing. Jadi sebagai orang asing atau orang yang melintasi jalan. Jadi sementara doang. Karena memang paling banter di zaman seperti ini ya 80-70 tahun usia manusia. Sudah setelah itu menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Betul nggak kira-kira? Betul. Akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Makanya ayo kalau ingin bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidupkan sunnah baginda Rasul, ya, yakni menjaga sholat 5 waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalat." Yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada seorang hamba nanti, ya,
dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada seorang hamba nanti dari setiap amalnya adalah sholat. Sholat yang akan ditanya, bukan kamu ya nak, waktu di dunia kamu ikut organisasi apa? Bukan. Kamu jabatannya apa? Kamu bergaulnya sama siapa? Bukan. Tapi yang pertama ditanya adalah sholat. Sehebat apapun pangkat kita di dunia, tapi nggak sholat, itu nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi pangkat, sehebat apapun pangkat kita di dunia, sebanyak apapun harta kita di dunia, itu sementara. Banyak harta dihisab, kalau halalnya dihisab, haramnya apalagi diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah sholat. Idza sholuhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya benar, dicek sama Allah. Nih sholatnya ya nak, misal ya nak, sholatnya benar, sesuai rukun, syaratnya sesuai dengan ilmunya. Faqad aflaha wa anjaha. Maka insyaallah ayana digolongkan kepada hamba-hamba Allah yang selamat dan bahagia. Ya, tapi sebaliknya, kalau ketika dicek sholatnya salah, tidak sesuai rukun dan syaratnya, sujudnya salah, rukuknya salah, fatihahnya salah, faqad khaba wa khasira, maka tergolong sebagai orang-orang yang rugi dan merugi. Gitu ya. Jadi walaupun sehebat apapun perkara dunianya, kalau sholatnya ditinggalkan, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bukan siapa-siapa. Karena ini dunia ini hanya senda gurau dan sementara. Karena kehidupan sesungguhnya nanti setelah kematian. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, setiap manusia nanti masuk ke alam kubur. Man dahwalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk ke dalam kubur bila zadin, tidak membawa bekal, faka'annama rakibal bahra bila safinatin, dia itu bagaikan orang yang mengarungi, yang ingin melewati samudra yang luas tanpa menggunakan perahu. Fayaghruqu lahu gharqan la khalasa lahu, maka dia akan tenggelam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal solehnya ketika di dunia. Jadi maksudnya, silahkan kita ikut organisasi apapun, kegiatan kita apapun, yang penting saling mengingatkan, jangan lupakan sholat. Karena sholatlah ya amalan yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala salawatil khamsi, siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu, kata Rasul, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka nanti baginya di hari kiamat akan ada nur, cahaya, wa burhanan, petunjuk, wa najatan, dan selamat. Wa man lam yuhafidh alaiha, siapa yang tidak bisa menjaga sholat 5 waktunya ketika di dunia, lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun, dia tidak ada cahaya, gelap nanti di akhiratnya. Di akhiratnya tidak ada petunjuk, di akhiratnya dia tidak selamat, dan akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, ya, dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillahi min dzalik.